Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sanak Satunya di episode 32 podcast Cerita Minang. Semoga Dun Sanak Satunya dalam kondisi sehat selalu ya. Amin. Oke, jadi awaknya membahas sedikit Dun Sanak ya tentang berita yang cukup menggemparkan lah gitu menurut awak ya. Halo Dunsana, kalau Dunsana alun tahu tentang Anchor, jadi itu tampil paling gampang untuk buat podcast. Nah, Anchor tuh perai, sudah tuh ini ada alat itu yang bisa merekam cuma edit podcast langsung dari HP ataupun komputer sana. Beko, Anchor akan mendistribusikan podcast Dunsana ke Spotify. Dan yang terakhir, Dunsana bisa juga hasilan pitih dari podcast tanpa pandangan minimum. Sadola yang Dunsana butuhan ada di Anchor. Unduh aplikasi Anchor secara operai atau buka anchor.fm untuk memulai. Di headline beberapa website berita gitu ya. Jadi itu dari salah satu website saya kutip ya dari Jurnal Gaya ya. Dengan judulnya Gempa 8,9 magnitudo disertai tsunami 10 meter di Kota Padang. Pakar ungkap detail penyebabnya. Nah, itu sebenarnya buliah disabui jadi hal yang lumrah gitu ya. Karena posisi Sumatera Barat sendiri kan terletak di salah satu pertemuan antar lempeng ya, Dunsana ya. Yaitu lempeng benua besar ya, lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia dan patahan dalam tanda kurung sesar semangko itu. Jadi di daki pertemuan lempeng itu terdapat pada patahan Mentawai. Jadi emang apa ya istilahnya? Itu sudah rawan dengan terjadinya gempa gitu. Tapi kan gitu baru semoga Sumatera Barat aman-aman saja gitulah. Kepatangan kan sempat juga kalau nggak salah ya beberapa kali gampo ketik-ketik itu ya. Ya bisa disebut itu mengaluan energinya seketik-seketik lah. Lebih rancak sebenarnya mudah itu daripada sekalinya kalau tapi gadang itu kan awalnya lah hal yang buruk itu terjadi gitu. Amit-amit lah gitu ya sana ya. Nah ini adalah berita yang modeko yang menurut Pak itu harus selalu waspada dan siap siaga selalu gitu sebenarnya. Itu sebenarnya berita maksud tujuan beritaku elok, cuma kan kadang beberapa dari masyarakat meresponnya ada yang biasa saja, ada yang panik gitu, ada yang ya pokoknya kalau berita gampang stigma terus negatif lah gitu yang keluar dari masyarakat gitu ya. Tapi sebenarnya sih itu mengingi awak gitu kan sadonya gitu agar tetap berwaspada gitu kan karena memang kita tinggal di provinsi katakanlah ya di dekat rawan gampo gitu. Jadi nah ada salahnya gitu cari-cari tahu tentang informasi mengenai kode sana ya. Nah jadi di berita aku disebutnya namun hal ini dimaksudkan bukan untuk membuat masyarakat panik, tetapi lebih mengingatkan akan perlunya kesiapsiagaan akan potensi gempa dan tsunami yang bisa datang kapan saja gitu. Jadi itu disampaikan oleh Bapak Syahrazad Jamil ya. Beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan PKBPPD Sumbar gitu. Beliau menyebutkan gitu ya sana ya. Jika terjadi patahan megatrust Mentawai yang mengakibatkan gempa bumi berkekuatan 8,9 magnitudo dan tsunami gitu ya. Menurut beliau pasca gempa gadang tersebut terjadi maka akan langsung disusul oleh tsunami. Itu amit-amit lah jangan sampai terjadi gitu ya sana ya. 20 sampai 30 menit kemudian disusul gelombang tsunami di Kota Padang setinggi 6 sampai 10 meter
dengan jarak 2 hingga 5 kilometer atau beliau gitu. Wah, itu untuk rentang waktunya sebantas sih kalau itu, tapi semoga lah hal-hal buruk tuh nggak ada lah gitu terjadi gitu, amin lah ya ayo kita doakan semoga Sumatera Barat selalu aman lah dari segala macam bahayanya gitu. Terus bencana alam tersebut diprediksi seindahnya berdampak pada 1,3 juta penduduk gitu ya. Dengan menggunakan skenario terburuk gitu ya. Diperkirakan 39.321 jiwa 39.321 jiwa meninggal dunia, 52.367 hilang, dan 103.225 mengalami luka-luka gitu. Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Minangkabau hancur, itu prediksi para ahli cek beliau gitu. Itu pun sebenarnya lah diinginkan oleh pakar gempa dari UNAN ya, Pak Badrul Mustafa PhD, mengingatkan warga Sumbar agar waspada terhadap potensi gempa bumi yang bersumber dari segmen Siberut. Siberut itu kan di Mentawai di sana ya. Nah itu yang maksud tadi, segmen Siberut itu masih menyimpan 2/3 energinya. Kalau keluar sekaligus bisa menimbulkan gempa berkekuatan di atas 8,5. Itu. Gitulah kecil beliau mengingatkan masyarakat Sumbar khususnya yang berada di 7 kota dan kabupaten di pesisir yang berpotensi terdampak gempa dan tsunami selalu waspada gitu. Jadi beliau menyambungkan kita memang hidup di daerah rawan gempa gitu, makanya harus bersahabat dengannya gitu. Ya pokoknya kita berharap lah semoga Sumbar atau Sumatera Barat tidak terjadi gempa yang seperti yang diberitakan ini gitu. Semoga tidak ya, karena memang beberapa tahun terakhir ya. Sorry kok jadi bahasa Indonesia kok. Kau ulang balik. Dalam beberapa tahun terakhir kok banyak lah terjadi kampung-kampung itu ya. Yang paling ingin banget tuh 2009 ya. Saat itu memang tuh itu ibadah $1 orang traumatis gitu ya. Semoga dengan adanya berita kok bisa tersampaikan maksud dari beliau-beliau tersebut agar kita tetap waspada, bukan berarti itu sebuah ancaman ataupun membuat kegaduhan, enggak, sebenarnya maksudnya elok gitu, biar waspada saja gitu. Apalagi ini kan lah dibangun beberapa tempat shelter gitu untuk tsunami gitu kan, amit-amit ya gitu ya. Terus sudah tuh ada palang-palang jalur evakuasi yang model itu lah gitu lah. Jadi setidaknya harus tahu. Sebenarnya sih emang lebih digalakkan lagi sih sosialisasi simulasi gempa dan tsunami itu ya misalnya, karena tuh ilmu penting lah itu menurut gua ya. Soalnya kan ketika bisa dianalogikan ya, ketika bencana tiba awak kan suka panik surang sih gitu ya. Panik. Memang sih ada orang yang tenang gitu menghadapi gempa, tapi ada pula yang tidak kalah banyak lo yang panik itu. Nah, itu yang perlu diajak sosialisasi gitu ya di sana ya. Baca menggalakkan sosialisasi terhadap waspada bencana kalau di sana. Dulu masih sekolah tuh taruhlah diajar di sekolah simulasi gempa dan tsunami gitu ya. Alhamdulillah yo ngerti lah saya nindaknya kita daripada panik sih gitu kan. Kadang kan gitu loh. Dek panik tuh lo hilang akal ya kan. Baca harus supaya jadi orang tenang dalam kondisi sulit mode itu gitu. Awak pun dulu bayo tahun 2009 dulu tuh emang sih panik tuh ada gitu, normal lah, takut itu ada ya. Jadi lah apa istilahnya lah alami gitu ya. Cuma wajib pula tandangan diri gitu. Waktu itu sih itu parah banget sih yang 2009 tuh.
Yo alhamdulillah gedung tempat Wales tuh masih utuh ya, masih diberi masih dagi umum lah gitu yo. Tapi bangunan di Mukowa tuh aku kan les di salah satu bimbel di Ulak Harang ya, yang cukup terkenal lah gitu. Jadi di waktu itu di Mukowa itu ada bengke gitu, bengke motor gitu ya. Nah itu tuh lah jatuh lah rato di tanah gitu. Dan itu ibu nambah awak apa sedikit kan badampongnya dado so gitu. Akhirnya awak aja salah satu kawan berjalan tuh itu pokoknya lalu lintas di muku tempe oles tuh lah carut marut mana lah kacau mana gitu lah chaos mana gitu ya namanya orang apa kan apa istilahnya mengamankan diri gitu ya dalam tanda kutip ya dalam kondisi muda itu berjalanlah awak tuh ke arah Sungai Lie. Sungai Lie itu posisinya masuknya dari dekat jalan di Simpang Tinju. Nah, disitulah awak berjalannya kawan awak sampai jam bara lah di jam. Waktu itu sinyal seluler operator mati ya hilang di sana ya. Kecuali CDMA. Awak kan waktu itu pakai CDMA tuh operator ya. Kan ada dua ya operator tipenya. GSM sama CDMA gitu. Nah itu tuh awak beruntung lo pakai CDMA sinyal masih ada gitu. Masih bisa awak kontak kan keluarga di rumah kan. Soalnya posisinya waktu itu awak surang yang sedang di luar gitu. Sedangkan keluarga lah di rumah satunya gitu. Ya cukup panik ini sih yang keadaan itu. Tapi balik ke cerita tadi, pembahasan awak tadi, semoga Sumatera Barat tetap aman selalu lah gitu ya. Oke, dan salah satunya paling segitu dulu untuk podcast Cerita Minang episode 32. Mohon maaf sebelumnya jika ada kata-kata wak dan salah dan kurang berkenan gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Untuk dan sana yang ingin mengirim cerita bisa langsung kirim ke podcast Cerita Minang @gmail.com dan DM Instagram @podcastceritaminang. Baik itu cerita pun ataupun kerajo sama bisa di sini aja sadonyo gitu di sana ya. Dan jangan lupa untuk follow podcast Cerita Minang di Spotify. Terima kasih untuk Dunsana yang sudah masuk podcast Cerita Minang gue agar jauh lebih berkembang ya. Terima kasih banyak Pak. Seperti biasa sekali lewat saboy ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dalam pengucapan dalam kata-kata yang wakaluan gitu. Karena manusia aja banyak salah aja gitu. Dan awak pun kilaf kalau misalkan ada yang sabu ini nendak gitu. Ya semoga Dunsana bisa memakluminya gitu. Terima kasih banyak Dunsana. Ambo pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.